Bab 343 ada begitu banyak sangat banyak. Kalian berdua, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Tanya Huo Yuhao tanpa sadar. Sedikit katakanlah keluarga saya. Saya. Kedua suara itu menjawab pada saat bersamaan. Meskipun ini adalah dua suara yang sangat menyenangkan, namun tetap mudah dibedakan. Suara Wang Donger tajam dan mengharukan, seperti oriole. Suara Wang Qiwer lebih dingin dan arogan. Huo Yuhao sakit kepala. Jika bukan karena kekuatan kuat Wang Qiwer, dia benar-benar tidak ingin menemukannya hari ini. Apa yang saya kendalikan adalah kemampuan jarak dekat. Dia mengontrol semua serangan energi dan kemampuan tambahan. Suara Wang Qiwer terdengar lagi, akhirnya menjelaskan dengan jelas. Hati Huo Yuhao bergerak dan berkata, kalau begitu jika kalian berdua bekerja sama dengan baik, bukankah itu lebih baik daripada teknik fusi jiwa bela diri yang dikendalikan oleh satu orang? Tapi, secara umum, bukankah teknik fusi jiwa bela diri hanya dikendalikan oleh satu pihak? Mengapa kamu akan? Wang Donger berkata dengan nada tidak menyenangkan. Apakah ini waktunya untuk mempelajari masalah ini? Cepat dan selesaikan sesuatu. Kami telah menyerap kekuatan dari Soul Sage, dan kami dapat mempertahankan bentuk ini untuk saat ini. Dengan itu, sosok cantik yang bertransformasi menjadi naga kupu-kupu emas telah memulihkan pedang pengawas makhluk yang jatuh ke tanah. Luas lantai 2 ini jauh lebih kecil dari lantai 1 sebelumnya, hanya sekitar sepertiga dari lantai 1. Tetapi meskipun ukurannya hanya sepertiga dari lantai pertama, itu cukup luas. Tidak banyak kotak di sini. Saat ini, Huo Yuhao punya waktu untuk memperhatikan. Terakhir kali tubuh spiritualnya mengikuti Li Chong, dia lebih memperhatikan berbagai organ. Tapi kali ini, dia benar-benar merasakan betapa kayanya kekaisaran matahari bulan. Di gudang lantai 2 ini, setidaknya terdapat 30 jenis logam langka, yang kesemuanya sangat berharga. Salah satunya beberapa kali lebih mahal daripada yang ada di lantai pertama di luar. Apalagi dengan 7 atau 8 jenis logam langka di dalamnya. Setidaknya ada 5 jenis. Ini pertama kalinya Huo Yuhao melihatnya. Dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Penyimpanan logam langka tersebut di sini setidaknya dihitung dalam ton. Logam langka di gudang ini sama sekali tidak dapat diukur dengan uang. Kekuatan mental Huo Yuhao berfluktuasi hebat, dan dia segera memberitahu ketiga wanita itu tentang berbagai pengaturan organ di sini. Ambil sesuatu dan pergi, atau terus maju. Tanya Xiao Xiao. Huo Yuhao berkata, dengan cara ini, Xiao Xiao, kamu mulai menginstal sesuatu dengan penuntun jiwa penyimpanan, dan menginstalnya sesuai dengan instruksiku. Mari kita hanya memilih yang mahal, bukan yang benar. Apapun yang berharga, apa masalahnya, dan itu masalah besar di masa depan. 3 kerajaan di benua Luo akan ditukar dengan yang lain. Donger dan Qiwer, kamu langsung pergi ke gerbang di lantai 3 dan gunakan Blade of Life Watch untuk membuka gerbang di lantai 3. Kita tidak harus masuk, tetapi kita harus melihatnya. Sesuatu, bahkan jika kita tidak bisa mengambilnya, kita bisa menghancurkan benda-benda di sana. Bagus. Ketiga wanita itu setuju pada saat bersamaan. Di bawah bimbingan Huo Yuhao, naga kupu-kupu emas mengubah Qiu Dong dengan cepat ke dalam, dan segera sampai di gerbang lantai 3. Huo Yuhao telah mengaktifkan deteksi mental saat ini. Meskipun naga kupu-kupu emas tidak sedang dalam pertempuran, dia masih dapat mengamati banyak hal melalui deteksi mental. Yang pertama adalah darah yang sangat kuat. Kekuatan naga emas dan darah Wang Qiwer bekerja sempurna pada naga kupu-kupu emas. Lalu ada nafas ringan yang kuat. Itu dari Wang Donger. Nafas putri kedua naga kupu-kupu emas ini sebenarnya sebanding. Tidak ada yang memiliki keuntungan yang jelas. Dan kecepatan dan kekuatan jiwa mereka telah ditingkatkan beberapa kali. Soul Saint Peak, ini sepertinya perkiraan yang sangat konservatif. Huo Yuhao bahkan curiga bahwa keadaan mereka saat ini dapat,
dalam arti tertentu, dianggap sebagai tubuh Wuhun yang sebenarnya. Blade of the Life Watch dengan lembut dimasukkan ke dalam gerbang logam. Kali ini, ada kekuatan roh yang lebih kuat untuk dimobilisasi, dan efek adjudikasi yang melekat pada Blade of the Life Watch lebih jelas terlihat. Juga mendapat manfaat dari tombak naga emas. Wang Qiwer memanfaatkan kesempatan untuk menyerap energi kehidupan logam yang sangat besar untuk mengisi kembali dirinya, membuat artefak ini semakin menakjubkan. Di masa lalu, tombak naga emas, di bawah dorongan transformasi naga kupu-kupu emas, menembus perisai tak terkalahkan dari 7 cincin jiwa sage dalam satu gerakan, yang banyak berkaitan dengan energi logam yang terkumpul dalam waktu singkat. Tombak naga emas paling baik dalam menusuk dan menerobos. Dengan satu titik untuk memecahkan permukaan, di bawah berkat energi logam yang sangat besar, titik ini ditampilkan sepenuhnya. Di bawah kekuatan serangan yang kuat sekarang, Wang Qiwer bahkan sempat menerobos basis kultivasi jiwa 8 cincin Douluo, masih memegang alat ilahi. Tombak naga emas tercemar dengan sedikit kekuatan penghakiman, dan mengubah kekuatan penghakiman menjadi kekuatan penghancur menjadi bentuk kehidupan. Meskipun perisai tak terkalahkan adalah tubuh energi, itu sangat dilemahkan oleh pengaruh kekuatan dua senjata ilahi. Potongan panduan jiwa penyimpanan dikirim ke Xiao Xiao. Bagaimana Xiao Xiao bisa bersikap sopan? Huo Yuhao juga tidak sopan. Milikku, itu semua milikku. Mata tubuh spiritual Huo Yuhao menjadi cerah. Jika itu adalah entitas nyata, saya khawatir air liurnya akan mengalir sekarang. Di lingkungan ini, instruktur jiwa manapun mungkin akan seperti ini, bahkan lebih buruk dari Huo Yuhao. Ya, itu kristal ajaib multisisi, yang merupakan milik kita semua. Dan itu, menempa perak jiwa, juga milik kita. Hal yang baik. Chiang Fried Steel, hebat. Berapa banyak yang harus dipasang? Ini apa? Awan emas, benda ini dianggap mewah untuk digunakan membuat perangkat bimbingan jiwa tingkat 9. Jumlahnya hanya sekecil itu, kurang dari 1 ton. Semuanya terpasang. Di bawah komando Huo Yuhao, Xiao Xiao bertindak sebagai porter. Namun, pekerjaan pindahannya masih sangat mudah. Setelah bertahun-tahun pengembangan, perangkat bimbingan jiwa penyimpanan sangat nyaman digunakan. Anda hanya perlu menekan objek dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya, dan dapat ditelan secara langsung. Panduan jiwa penyimpanan safir cahaya bintang besar yang dibawa Huo Yuhao dari Mingdetang pada awalnya bahkan lebih baik. Ruangnya sendiri lebih besar dari gabungan pemandu jiwa penyimpanan lainnya. Kau tahu, ada banyak ruang untuk pemandu jiwa humanoid raksasa setinggi 10 meter. Di bawah dorongan kekuatan roh, benda ini dapat menelan semua benda dalam jarak 5 meter persegi sekaligus. Sapu, gudang akan kosong. Namun, jangan melihat Huo Yuhao yang mengalami ekstasi finansial saat ini, tetapi semangatnya masih sangat jelas, mengingatkan Xiao Xiao untuk menghindari berbagai jebakan pemandu jiwa dari waktu ke waktu. Bagian tersukses mereka adalah intrusi tersebut tidak memicu perangkat alarm apapun. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu tenang? Karena kunci kode gudang bawah tanah ini terlalu lengkap, orang-orang kuat yang berjalan membawa kunci lantai 2 dan 3 bersamanya, jadi mereka tidak pernah berpikir untuk ditembus. Jika seseorang menyerbu gerbang yang sangat padat itu, perangkat alarm akan segera terpicu. Dalam waktu singkat, hampir 100 meter persegi ruang telah dikosongkan di lantai 2. Huo Yuhao baru saja menghela nafas sekarang, penuntun jiwa penyimpanan tidak cukup. Meskipun mereka membawa banyak gudang penuntun jiwa, namun menurut perkembangan saat ini, ada baiknya untuk mengemas sepertiga dari isi gudang kedua ini paling banyak. Mereka hanya dapat memilih logam langka yang berharga dan padat sebanyak mungkin. Huo Yuhao sekarang ingin memiliki pemandu jiwa penyimpanan yang besar dan tak tertandingi untuk mengembalikan seluruh gudang ini. Akhirnya, setelah beberapa saat, pemandu jiwa penyimpanan safir cahaya bintang yang besar akhirnya terisi. Karena konsumsinya yang tinggi,
cahaya safir starlight ini sendiri menjadi agak redup. Huo Yuhao tidak berhenti, penuntun jiwa penyimpanan lainnya mulai diisi satu persatu oleh Xiao Xiao. Ketika satu sudah penuh, dia menyimpan satu jiwa penuntun penyimpanan. Pada saat ini, suara bernada tinggi yang aneh datang dari sisi lain. Yuhao, datang dan lihatlah. Suara itu dari Wang Donger. Bagaimana situasinya? Huo Yuhao terkejut, dan buru-buru menutupi deteksi roh. Perasaan pertamanya adalah pintu ke lantai 3 terbuka. Tubuh spiritual hanya perlu terbang murni. Berkedip beberapa kali, Huo Yuhao mendatangi naga kupu-kupu emas setelah kedua roh wanita itu bergabung. Naga kupu-kupu emas tidak ada hubungannya, yang juga membuat Huo Yuhao sangat lega. Namun, ketika dia mengarahkan pandangannya ke gudang lantai 3, pandangannya tumpul. Ini gerbang lantai 3 terbuka, dan di depannya ada tangga ke bawah. Tangga ini menurun hingga 20 meter. Ini juga alasan mengapa Huo Yuhao tidak bisa langsung melihat situasi di dalam ketika dia mendengar Wang Donger berseru sebelumnya. Pada saat ini, cahaya di lapisan ketiga sangat gelap, hanya beberapa lampu jiwa yang lemah yang bersinar di dinding. Nafas logam yang kuat keluar dari dalam, memberi orang rasa ingin membunuh. Huo Yuhao tanpa sadar melakukan tindakan menelan. Namun, dia segera menemukan bahwa dia berada dalam kondisi mental, dan dia tidak memiliki air liur sama sekali. Ini sederhana, kita benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Apa yang dilihat Huo Yuhao? Apa yang dia lihat adalah hutan baja. Benar, ini adalah hutan baja. Hutan baja tidak dapat dilihat sekilas. Menurut penilaian awal Huo Yuhao, lantai pertama gudang ini sedikit lebih umum dari logam langka. Lantai 2 adalah logam langka berharga, luas lantai 3 harus lebih kecil dari lantai 2, mungkin ada sesuatu yang disimpan bahkan ada beberapa panduan jiwa tingkat tinggi untuk hal-hal seperti harta karun langka. Inilah mengapa dia ingin melihat lapisan ketiga. Dia sudah memikirkannya sebelumnya, dan bahkan jika ada hal baik di lapisan ketiga ini, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Saya pasti tidak akan membiarkan ketiga wanita itu masuk dan mengambil isinya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa mekanisme di dalamnya. Namun, ketika dia benar-benar melihat level ketiga pada saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya sudah bias. Pertama-tama, luas lantai 3 jauh lebih besar dari yang dia harapkan, setidaknya 10 kali lipat dari lantai pertama. Ya, sudah 10 kali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasa tidak bisa melihat tepi di tempat yang tinggi? Menuruni tangga, mereka akan memasuki alun-alun yang luas. Hal pertama yang menarik perhatian adalah potongan meriam jiwa itu. Baris depan adalah pistol besar berpemandu jiwa 4 tingkat. Senjata yang dipandu jiwa ini memiliki kecepatan tembak yang cepat, akurasi tinggi, jangkauan efektif lebih dari 500 meter, dan volume yang besar, sehingga memiliki roda dan dapat diseret ke depan. Seorang instruktur jiwa tingkat keempat, tanpa kerjasama dari botol susu, dapat menembakkan lebih dari 30 peluru secara terus-menerus. Di gudang bawah tanah ini, setidaknya ada ribuan senjata yang dipandu jiwa. Ini masih yang terlihat paling buruk. Sejumlah besar kotak tertumpuk rapi di bawah bimbingan kekuatan spiritual, apa yang dilihat Huo Yuhao. Dia melihat sejumlah besar senjata rai yang dipandu jiwa dan senjata kecil yang dipandu jiwa. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah perangkat bimbingan jiwa kelas 4 atau 5. Lebih mengerikan lagi, dia juga melihat sekotak penuh cangkang yang dipandu jiwa dengan muatan tetap, dan seluruh kotak botol bayi yang disegel. Jumlah botol bayi yang disegel harus paling sedikit di antara panduan jiwa ini. Tapi apa tujuan dari barang ini? Dengannya, prajurit biasa yang bukan master jiwa juga dapat menggunakan pemandu jiwa di medan perang. Kalaupun tidak banyak, masih ada ribuan yang tersimpan di sini. Bisa dibayangkan bahwa setelah Mindetang mengembangkan teknologi ini, ia segera mulai memproduksinya dengan segala kekuatannya. Di gudang bawah tanah yang besar ini,
Huo Yuhao melihat pemandu jiwa tingkat tertinggi, cangkang pemandu jiwa 7 tingkat yang terpasang tetap. Tidak ada tatanan yang lebih tinggi. Namun, ada begitu banyak pemandu jiwa di sini, jika dipersenjatai dengan tentara. Saat Huo Yuhao memikirkannya, dia menghitung akun itu dengan gugup. Jumlah dan skala pemandu jiwa di sini setidaknya dapat dipersenjatai sepenuhnya dengan Legiun Master Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Saat ini, jumlah total Soul Master Legion yang bertugas di Kekaisaran Matahari Bulan kurang dari 10, dan peralatannya jelas tidak sebanding dengan perangkat panduan jiwa di sini. Dengan kata lain, jika pemandu jiwa di sini diambil, 4 kelompok master jiwa yang sangat elit dapat segera dipersenjatai, dan tim elit kelompok master jiwa yang sepenuhnya mekanis dapat dibangun, termasuk 100 versi yang disederhanakan. Benteng Self-Propelled Medan. Pasukan seperti itu, dengan kekuatan saat ini dari 3 kerajaan di benua Douluo, bahkan jika legiun yang seluruhnya terdiri dari master jiwa dikirim, saya khawatir itu tidak dapat menghentikannya. Hal yang paling menakutkan tentang perangkat bimbingan jiwa adalah begitu ia menjadi besar, kekuatan penghancurnya akan sangat meningkat. Judul Douluo bahkan tidak repot-repot melihat senjata 4 tingkat yang dipandu jiwa. Jika itu adalah tembakan dari 100 senjata yang dipandu jiwa, maka judul Douluo akan sepenuhnya menolaknya. Jika 1000 artileri yang dipandu jiwa ditembakkan, judul Douluo hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Belum lagi ada begitu banyak cangkang yang dipandu jiwa instalasi tetap. Benda ini bisa diserang dari jarak jauh. Jangkauan dari cangkang terpandu jiwa 7 tingkat yang dipasang tetap dapat mencapai puluhan mil. Setelah menelan ludah, Huo Yuhao menoleh dan berteriak, "Xiao Xiao, ayolah, setiap orang harus bekerja."